karena penampilannya terlihat sangat culun. Kemudian beberapa anak di kelas membicarakannya secara diam-diam. Zila adalah anak yang hidup serba sederhana tetapi tercukupi. Ia terpaksa ikut ayahnya ke kota untuk pekerjaan. Karena jika menetap di desa, Zila tidak ada yang menjaga, dikarenakan ibunya sudah tiada 3 tahun yang lalu. Padahal, Zila sudah sangat nyaman dengan suasana di desa. Saat kelas 8E kedatangan murid baru, Bagus, Raihan, dan Azam sedang tidak di kelas karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka untuk tidak mengikuti pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Teddy. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Ayo silakan perkenalan diri. Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Andrea dari Surabaya. Aku tidak sendiri perusahaan, alasan aku kenapa punya nama banget sih? Ya, teman-teman sama itu. Iya kan, berat. Bukan pilihan itu. Zila, silakan kamu duduk bersama Aileen. Setelah guru menyuruh murid baru duduk, tiba-tiba Pak Kevin digegas meninggalkan kelas 8E dikarenakan ada rapat bersama kepala sekolah. Anak-anak, Bapak izin keluar kelas sebentar dikarenakan ada rapat bersama kepala sekolah. Saya akan membuat kegiatan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya Aileen duduk sendiri. Lalu datangnya murid baru, Aileen mau tidak mau duduk bersama murid baru, tetapi Aileen tidak mau. Hei, apakah ada yang mau duduk sama anak sendiri? Aku sih gak sendiri ada sama anak kamu. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Saat bel istirahat berbunyi, para murid keluar kelas semua kecuali si murid baru dan Kirani. Di saat Naya, Aileen, dan Tiara mau menuju kantin, mereka sempat membicarakan tentang si murid baru. Lalu tak sengaja, si pembuli di sekolah mendengar obrolan Naya, Aileen, dan Tiara. Hai, kenalin, nama aku Kirani. Kamu jangan takut sama aku. Mereka emang gak gitu sama orang lain. Entah orang itu salah atau tidak, sama mereka tetap diomongin. Aku juga bingung. Hai juga, Kir. Panggil aja aku Zila. Aku terkejut mereka gituin aku. Padahal kita masih belum saling kenal. Kalau bukan karena ayahku bertugas, aku gak bakal mau pindah ke kota. Kamu mau gak duduk sama aku? Aku takut kamu bakal dijadiin bahan bercandaan sama mereka. Ini aku bakal bilang ke Aira kok. Boleh, Kir. Makasih banyak ya udah baik sama aku. Ya, Zil, sama-sama. Kirani pun datang ke Aira untuk mengobrolkan apa yang ia katakan kepada Zila. Kirani percaya kepada Aira karena ia termasuk orang yang sangat tidak peduli terhadap omongan Aileen, Naya, Tiara, dan lain-lain. Dan Aira pun mau pindah tempat karena ia juga merasa kasihan jika Zila harus menelan kata-kata tajam yang keluar di mulut mereka. Kalian percaya ayahnya ditugasin di kota? Kalau aku sih enggak ya. Bisa aja dia bikin cerita tinggi biar dapat banyak teman, padahal ayahnya cuma pecampur sawah yang pindah dicampur ke kebun orang. Iya lagi, aku aslinya nggak sepercaya itu sama omongan dia. Tadi namanya siapa ya? Aku lupa deh. Gila nggak sih? Tapi nggak tahu juga. Udahlah, jangan terlalu lucu dia. Ini kita beda dari kami dulu. Bagus dan Raihan yang tak sengaja mendengar perkataan mereka langsung bergegas menuju ke Azam untuk memberitahu adanya mangsa baru menurut mereka. Kemudian mereka bertiga merencanakan sesuatu terhadap anak baru. Kamu dengar nggak sama yang dibilang tadi? Ya, aku dengar. Gimana kalau kita bilang ke Azam? Yuk. Zam, tadi waktu aku salah satu pabrik kaca di kantin depan, ada si Trio yang lagi ngomongin tentang anak baru yang juga di kelas kita. Iya, kayaknya sih anak baru pindahan dari desa. Wih, ada bangsa baru nih. Gimana kalau kita jahilin dia? Rasto, apa lagi? Nah teman-teman, asal kalian tahu, mereka sudah sering masuk BK karena perlindungan terhadap siswa. Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. Sesaat Naya, Aileen, dan Tiara memasuki ruang kelas, tiba-tiba Kirani menghampiri Aileen. Kalau kamu nggak mau duduk sama Zila, mending kita tukar-tukar diri aja deh. Jangan buat ulah lagi. Nggak usah sedih kamu kesiangan deh, Kir. Kirani ngapain sih? Rasa keren kali dia kayak gitu. Iya kan? Apaan banget sih? Kalau memang mau duduk bareng, bilang aja. Nggak usah bawa-bawa yang lain.
Guys, kalian tahu gak sih? Tadi Kirani ikut campur banget tentang si murid baru. Padahal dia gak tahu apa-apa tentang si anak baru itu. Kelihatan banget gak sih irinya? Pada saat sholat duhur perempuan, Azla meraih dan bagus merencanakan pembulian pada saat sholat perempuan dengan cara mengambil dompet Kirani dan meletakkannya di tas Zila. Temenin aku beli minum yuk. Bentar ya, aku ambil dompet dulu. Oke deh Kir, aku tunggu di luar kelas ya. Setelah itu, Kirani menuju kepada Aira dan Sakina untuk menanyakan keberadaan dompet Kirani. Kalian tahu gak dompet aku di mana? Oh, enggak, Kir. Aku juga nggak lihat. Hah? Beneran? Terus dompet aku di mana ya? Apa jangan-jangan ada pencuri di kelas ini? Masa ada baru dirinya? Kan zaman masa ada baru di kelas kita nggak pernah dilakukan. Apa sih kalian berdatang udah ikutin belajar? Lagian juga gak mungkin ada dompet yang ambil dompet aku. Seluruh anak di kelas pun langsung berbisik bingung karena hilangnya dompet Kirani secara tiba-tiba. Pada saat Azza mengecek tas Zila, ia menemukan dompet milik Kirani. Woi, ini dompet Kirani gak sih? Kok bisa ada di kelas Zila? Wah, ada maling di kelas kita. Tuh kan bener, caranya teman sama maling. Aku beneran gak ngambil, Kir. Tadi kamu tahu sendiri kan kita sholat bareng? Iya, Zil. Kayaknya mereka cuma iseng aja. Mereka gak mau kamu punya temen. Tenang aja, Zil. Aku gak bakal percaya gitu aja sama mereka. Kamu masih mau percaya sama si maling? Jelas-jelas dia udah ambil dompetmu, kurang jelas apa lagi? Aku gak mau percaya gitu aja selagi gak ada bukti yang jelas. Apalagi kalian orangnya kayak gitu. Guys, udah. Kita selesai masalahnya besok aja. Saya cari buktinya. Jangan ribut kayak gini. Pada hari itu, pagi terasa sunyi bagi Zila karena insiden kemarin. Ia merasa tertuduh hingga tidak berani mengeluarkan suara. Saat ia melewati lorong kelas, trio itu sedang mengobrol di depan kelas. Saat Zila melewati trio itu, mereka langsung menyindir Zila dengan kata yang tidak pantas. Guys, lihat tuh. Paling datang. Masa gak tau malu ya dia. Udah jadi maling tapi gak mau ngaku. Iya tuh, kalau apa sih malu ya jadi dia? Bener kata aku, emang kita gak usah temenan sama dia, udah kampungan maling lagi. Pada saat di kelas, lagi-lagi Zila dibully lagi oleh Azam, Bagus, dan Raihan. Si maling datang, ada orang di kelas kalian guys, ntar diambil si maling lagi. Iya tuh bener, awas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Kevin. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Di jam istirahat, terlihat Matthew dan Raska berjalan menuju si pembuli. Kita udah tahu kalau kalian yang naruh dompet Kirani ke tas Zila. Iya, kita juga udah ada buktinya. Kalian pilih aku laporin ke BK atau minta maaf ke Zila dan mengakui kalau kalian yang bikin masalah itu jadi besar. Ternyata tanpa disadari, Raska dan Matthew merekam kejadian pada saat Azam meletakkan dompet Kirani di tas Zila. Iya, yang udah kalian lakuin itu termasuk ini tahu. Itu bikin Zila jadi gak semangat sekolah karena perlakuan kalian di Zila. Padahal kita bakal minta maaf ke Zila dan gak akan maling lagi. Kita tahu kita salah dan kita tahu kalau perlakuan kita termasuk bullying. Maaf ya Zil. Hah? Jadi kalian yang ngelakuin ini semua? Jahat banget sih. Iya Zil, kita juga minta maaf. Kalau selama ini kita ngomongin kamu yang gak benar. Maaf ya, Sil. Maaf ya, Sil. Maaf ya Zil. Maaf ya Zil. Kalian semua udah aku maafin kok, guys. Dan makasih juga buat Raska dan Matthew udah nyari tahu buktinya.